Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Santri-santri kelas 2A dan 2B, selamat pagi. Mudah-mudahan di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini mungkin ini adalah materi terakhir sebelum kita melaksanakan PAS, penilaian akhir semester, yang kemungkinan akan dilaksanakan di awal bulan Desember. Untuk soalnya sederhana ya, santri kelas 2 semua, kemungkinan hanya 20 soal, itu pun pilihan ganda dan isian saja, tidak ada uraian. Di kesempatan kali ini kita lanjutkan materi minggu kemarin. Ini sekarang mengenai hal-hal yang membatalkan wudu, karena kemarin kan sudah Pamir jelaskan semuanya dari syarat, rukun dan seterusnya. Ini hal-hal yang membatalkan wudu. Seperti biasa, silakan santri siapkan buku catatan dan nanti membuat ringkasan untuk memudahkan di dalam belajar. Oke ya, kalau sudah Pamir mulai jelaskan. Hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluar sesuatu dari lubang depan dan lubang belakang. Lubang depan itu istilah yang lebih santun atau lebih sopan, namanya kubul. Ini untuk keluar air kencing, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan juga lubang belakang, istilah yang dipakai di dalam bahasa Arab adalah dubur. Ini untuk keluar buang air besar ya. Ya, contohnya buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Jadi kalau semacam ini, wudunya menjadi batal. Kemudian misalnya ada santri yang mungkin kecil ya, waktu kecil, misalnya ya, hanya contoh saja, ada yang kena penyakit misalnya cacingan, kemudian dari lubang belakangnya atau duburnya keluar cacing. Ketika sudah wudu ya tentunya batal juga. Baik apapun yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang, semuanya itu membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, tidur tidak dalam keadaan duduk. Jadi kan kalau contohnya ya, santri kelas 2, kalau kita tidur dalam keadaan duduk itu ciri utamanya itu lubang pantatnya itu tertutup karena duduk. Nah itu walaupun tidur tidak membatalkan wudu. Seperti misalnya saat Jumatan, kan biasanya banyak orang-orang yang sedang Jumatan tapi tertidur, itu tidak berwudu. Karena apa? Karena tidurnya dalam keadaan duduk. Berbeda kalau tidurnya tidak duduk, itu membatalkan wudu. Karena apa? Karena tidak bisa menjamin apakah ketika tidur keluar angin atau enggak. Kalau duduk kan anginnya tertahan, karena lubang pantatnya itu duduk itu tertutup. Oke, lanjut yang ketiga, hilang akal. Hilang akal bisa disebabkan misalnya mabuk minuman keras. Nah itu wudunya batal. Ataupun karena gila walaupun sebentar ya, itu juga batal. Ataupun pingsan juga membatalkan wudu. Kemudian yang keempat, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan bukan mahram. Jadi kalau laki-laki dan perempuan sentuhan kulit, batal wudunya, asal yang bukan
mahram. Kalau santri putra dengan santri putri kan bukan mahram, nah itu batal wudhunya. Mahram itu saudara sekandung ya, ataupun yang ada hubungan darah, misalnya ibu, ayah, kakak, adik, kakek, nenek, paman, bibi, semuanya kan ada hubungan darah. Kalau kita sudah berwudu, bersentuhan dengan mereka itu tidak batal wudhunya karena mereka adalah mahram, masih ada hubungan darah. Jadi kalau misalnya santri putra dengan ibunya sudah sama-sama wudhu, wudhunya tidak batal karena mahram, ada hubungan darah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Telapak tangan itu, lihat ya, tangan ya. Itu kalau yang hitam seperti ini namanya bukan telapak tangan. Telapak tangan itu yang bagian dalam, yang warnanya putih. Nah, itu namanya telapak tangan. Kalau menyentuh kemaluan dengan telapak tangan yang putih ini, batal wudhunya. Tapi kalau misalnya kena belakang sini, kan bukan menyentuh, tidak batal wudhunya. Kalau misalnya pakai celana atau pakai sarung ya tidak batal, kan tidak, karena tidak secara langsung. Maksudnya menyentuh di sini adalah menyentuh secara langsung. Ya, itu mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang praktik wudhu. Nih lihat ya santri ya, gambarnya ya. Tentang praktik wudhu, dilihat gambar yang pertama, membaca basmalah dan niat berwudhu. Ini maksudnya adalah wudhu yang sempurna ya, yang rukun dan sunnahnya semuanya dikerjakan. Kalau kemarin kan Pak Amir menjelaskan kalau rukunnya saja yang dikerjakan, wudhunya tetap sah. Agar sempurna, kerjakan juga dengan sunnah-sunnah wudhu. Ini yang dijelaskan adalah wudhu yang sempurna. Kayak pertama membaca basmalah dan niat berwudhu. Jadi ketika udah berdiri, mulai buka keran, baca basmalah, kemudian mulai cuci tangan, mulai membasuh tangan, menyela-nyela jari juga. Nah itu baca basmalah, kemudian niat juga. Niatnya gimana? Yang di bawahnya ya, nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil ashhuri fardhon lillahi ta'ala. Itu niat wudhu. Tapi sebenarnya santri kelas 2 semuanya yang harus santri ketahui, niat itu bukan sekedar melafalkan seperti yang Pak Amir tadi lafalkan ya, bukan nawaitul wudu'a seperti itu kita ucapkan. Tapi itu nanti ketika bersamaan mengerjakan rukun yang pertama, yaitu membasuh muka, itu di dalam hati harus niat. Itu seperti itu, nanti Pak Amir lanjutkan ya. Itu pertama tentang niatnya. Kemudian tadi mencuci telapak tangan sampai pergelangan tangan ya, pergelangan tangan sini didahului dengan tangan kanan sebanyak 3 kali. Kayak ini wudhu yang sempurna ya, sunnah-sunnahnya semuanya. Kemudian lanjutkan berkumur-kumur sebanyak 3 kali sambil membersihkan gigi. Ya berkumur-kumur, nanti kan giginya bersih. Nah, kalau pakai siwak boleh ya, siwak itu kayu ya, kayu yang biasanya dari toko, beli aja kayu siwak. Nah nanti tokonya pasti tahu, toko yang menjual buku-buku Islam ataupun obat herbal, biasanya ada kayu siwak. Ataupun pakai jari kita sendiri juga boleh. Itu tentang kumur-kumur. Selanjutnya adalah membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Membersihkannya tinggal dimasukkan saja pakai jari ya ke hidung, ataupun nggak perlu ya nggak apa-apa, yang penting ke hidung gini saja boleh, gini Pak. Atau kalau mau juga menghirup air, jadi ditaruh di tangan, dihirup airnya, nanti dikeluarkan secara langsung. Itu yang
keempat ya, membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Kemudian yang kelima, membasuh muka sebanyak 3 kali. Membasuh muka santri kelas 2 semua, batasnya ini atas sebelah sini ya, ini yang batas telinga, bawahnya sini, bawah sini ya, di janggut. Nah itu batas-batasnya. Yang sebelah kiri juga sama, itu bisa kayak gini ataupun ke atas juga boleh, tarik ke bawah ya sebanyak 3 kali. Nah ini yang tadi Pak Amir sampaikan, bahwa ketika membasuh muka ini kan rukun wudhu yang pertama kali itu harus bersamaan dengan niat. Jadi ketika membasuh muka dalam hatinya itu harus niat, saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Ini seperti itu di dalam hati ya, bukan sekedar melafalkan seperti yang di awal tadi bersamaan dengan membaca basmalah, bukan, itu namanya melafalkan niat. Tapi kalau niat yang sebenarnya bersamaan dengan rukun yang pertama yaitu membasuh muka, nanti di hati kerentek, itu seperti itu. Kemudian lanjut yang keenam, membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali, didahului tangan kanan baru tangan kiri, itu sampai siku ya. Santri semua biasanya ada yang malas, nggak mau sampai siku-siku ya, sini nih sampai siku, lebih atas lebih baik, lebih sempurna ya, biar nanti di akhirat dilihat oleh malaikat, wah ini wudhunya sempurna sekali. Karena di akhirat itu malaikat menandai kita semua itu berdasarkan cahaya yang dihasilkan dari wudhu. Kalau wudhunya sempurna ya semakin malaikat mudah menandai, oh ini orang Islam yang soleh, yang soleha, itu seperti itu. Kemudian slide selanjutnya yang ketujuh, mengusap kepala dengan tangan yang dibasahi. Jadi kalau mengusap kepala itu sebagian saja boleh, nggak harus sampai basah. Namanya kepala ya ini yang ada rambutnya, jadi sebagian saja boleh, misalnya bagian kiri saja, sini boleh, sini boleh, belakang boleh, atas sini aja boleh. Jadi ambil air dulu, kemudian dibuang ya, begitu biar nggak basah banget, baru ke atas. Tapi kalau pengen sempurna begini, tarik ke bawah, ke belakang, balik lagi, ini wudhu yang sempurna. Kalau nggak sempurna seperti itu, wudhunya tetap sah, nanti basah semua. Biasanya kalau itu bajunya ikut basah ya, yang penting sah saja dulu ya, nggak harus sempurna sekali. Kemudian mengusap telinga kanan dan kiri ya. Kalau mengusap telinga ya begini ya santri ya, kita pegang jempolnya di belakang untuk jempolnya untuk membersihkan belakang telinga, ibu jari ya, telunjuk ini untuk membersihkan yang telinga dalam, bersihkan begitu, set, bersihkan, tarik, set. Nah itu seperti itu. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki, ini rukun wudhu ya. Yang kelima rukun wudhu adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Diingat-ingat, mata kaki itu santri semua lihat kakinya, kan ada di pentolan ya, di bawah itu namanya mata kaki. Nah wudhu itu sampai mata kaki saja itu sudah sah. Tapi kalau pengen sempurna bisa sampai ke lebih atas lagi, setengah kaki ya boleh. Didahului kanan kiri sebanyak 3 kali. Itu wudhu yang sempurna. Yang terakhir adalah berdoa setelah wudhu. Ini kemarin sudah Pak Amir jelaskan, doa setelah wudhu. Dan yang rukun wudhu yang terakhir, yang keenam, itu adalah tertib. Di sini tidak disampaikan. Artinya rukun wudhunya itu harus dikerjakan berurutan, nggak boleh dibolak balik. Mengingatkan kembali, rukun wudhu hanya ada 6. Pertama niat, membasuh muka, kemudian membasuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, dan tertib. Hanya ada 6. Hanya seperti itu aja wudhunya udah sah. Ini kalau ini yang dijelaskan seperti yang Pak Amir sampaikan adalah wudhu yang sempurna.
Mungkin seperti itu aja ya santri kelas 2 semuanya. Ini materi yang terakhir. Mungkin kalau masih ada pertemuan sekali lagi mungkin akan Pamir sampaikan kisi-kisi ataupun kunci jawaban dari semua latihan uji kemampuan yang pernah kita kerjakan. Jadi kalau misalnya ada tugas yang santri kelas 2 merasa belum mengumpulkan, ya silakan segera saja dikumpulkan, masih diperbolehkan, daripada kosong tidak ada nilainya. Ya, tinggal dicek saja pelajaran 1 yang ada tugasnya, kan ada simbol tugas kan, dicek. Kalau belum mengumpulkan berarti ya segera mengumpulkan. Nanti Pamir pokoknya akan cek semuanya, rekap nilai semuanya, karena Pamir kan sudah menilai semuanya. Jadi kalau yang belum ada nilainya berarti belum mengumpulkan. Silakan saja, masih boleh mengumpulkan meskipun nilainya ya berbeda dengan yang mengumpulkan tepat waktu. Kurang lebihnya santri kelas 2 mohon maaf. Pamir akhiri, jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.